Halo semuanya, pada video kali ini gue nggak akan ngerjain soal lagi kayak video-video sebelumnya. Di video ini, gue akan sharing ke kalian gimana gue dapet nilai A+ di mata kuliah University of Toronto di semester winter kemarin. Dan gue mendapatkan A+ ini tanpa masuk kelas sama sekali. Selamat datang di Serba-Serbi Study Abroad. Dan disclaimer dulu teman-teman, nggak masuk di setidaknya University of Toronto itu tidak seperti yang kebanyakan di kampus-kampus di Indonesia, di mana kamu nggak masuk kelas artinya kamu bolos, artinya kamu melakukan hal negatif, artinya kamu alpha. Kalau misal memang itu attendance tidak dinilai ya, kita cukup bebas untuk memilih bahwa kamu mau masuk atau enggak, itu udah urusan kita masing-masing. Oke? Jadi sebelum lanjut videonya, disclaimer-nya seperti itu. Jadi, untuk memahami kenapa gue bisa dapat nilai A+ tanpa masuk kelas sama sekali, dan bahkan gue aja baru tahu muka profesornya, itu ketika lagi final exam, kita harus melihat ke silabus mata kuliahnya. Jadi, mata kuliah yang gue ambil ini adalah ESS 105. Ya, judulnya Our Home Planet. Ya, di winter 2024. Di sini ada jadwalnya ya, setiap lectures itu Wednesday 11 AM until 1 PM di Isabel Bader Theater ya tempatnya, dan ini ada tutorialnya dan lain-lain. Di sini courses ini kita membahas tentang planet kita, Bumi. Nah, pertanyaannya sekarang, oke, setelah kita tahu, kita kenalan sama si course-nya, pertanyaannya adalah kok bisa gue dapat nilai A+ tanpa masuk kelas sama sekali? Apa yang membuat itu mungkin? Oke, kita sekarang akan lihat ke silabusnya. Langsung aja, kita nggak perlu aneh-aneh, kita langsung ke rubrik nilainya. Kita dapat quiz 20% ya, quiz nih open book. Jadi kita bisa lihat buku ketika ngerjain quiz. Dan ini di bi-weekly. Apa itu bi-weekly? Maksudnya adalah seminggu 2 kali. Ya, jadi setiap 2 minggu ada quiz, seminggu ada quiz, dan open book 20%. Dan dia dapat 20% gitu. Jadi ya open book dapat 20% ya kali, masa udah open book masih salah-salah ya. Jadi kita anggap aja 20% ini udah pasti. 20% ini udah pasti dapat kita. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, packback. Packback ini sebenarnya teman-teman cuman kayak platform aja. Kayak platform semacam Twitter, dan dimana tugasnya kita cuma diskusi sama orang. Nah, itu seminggu sekali kita harus diskusi, tentu dengan persyaratan-persyaratan. Misal kita harus open discussion sekali, terus kita harus reply discussion misal 2 kali apa gimana untuk udah ngerjain tugasnya gitu. Jadi anggaplah sekarang 20 dan 15% itu adalah hal yang pasti. Ya, 35% udah di tangan nih. Oke, udah di kantong nih. Oke, term assignment itu 35% dan final 30%. Final exam maksudnya UAS ya. Term assignment itu 35% teman-teman. Berarti ini yang paling besar daripada yang lain. Makanya term assignment ini salah satu yang paling vital dari course ini. Dan di tangan, di kantong udah punya 35% lagi. Jadi kalau kita bisa maksimalin, kita bisa dapat nilai 70 bahkan sebelum final. Ini course emang gila banget sih ya baiknya. Term assignment yang mana yang paling besar ini itu tugas membuat video, yang mana gue alhamdulillahnya punya basic video dari sebelum-sebelumnya. Gue udah berkecimpung lama di dunia pembuatan video dan lain-lain. Bahkan alhamdulillah kesempatan gue untuk berkuliah ke luar negeri itu karena gue buat video gitu. Jadi kalau gue disuruh bikin video untuk tugas, ya alhamdulillah gue bisa dapat nilai 90 di 35% ini. Nah, seingat gue itu dapat 90/100, yang membuat gue punya nilai 65 bahkan sebelum final. Nah, ketika final, gue belajar mati-matian, gue review PPT yang ada, gue review recording dari dosen yang ada untuk final, dan alhamdulillah ketika final sih nggak diumumin nilainya berapa, tapi yang pasti di course ini nilai akhir gue dapat 91 alias A+. Nah, which is menurut gue pengalaman yang sangat unik, pengalaman yang sangat menyenangkan sebagai mahasiswa, nggak pernah masuk tapi dapat nilai A+. Jadi gitu guys ceritanya, kok bisa gue dapat nilai A+ tapi nggak pernah masuk kuliah. Tapi guys, di sini yang gue mau sampaikan adalah bukan udah gak usah masuk kuliah, udah nggak masuk kuliah tuh nggak ngaruh ke nilai, kamu bisa tanpa masuk kuliah, tanpa masuk kelas, dapat nilai bagus. Itu bukan begitu. Yang gue coba sampaikan di video ini adalah bahwa kita harus ngerti di mana kita berada, kita ikuti aturannya. Kalau atur teman-teman di Indonesia, silahkan ikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam arti silabusnya seperti apa, apakah mewajibkan adanya attendance.
Kalau itu wajib, nah gue juga di course-course lain ada kok yang wajib attendance-nya dan gue hadir, pasti hadir, nggak mungkin enggak. Tapi karena ini tidak, dan kebanyakan sih di Toronto itu tidak ya, untuk lectures itu tidak wajib attendance-nya. Itu memang sangat bisa dimanfaatkan kalau teman-teman punya gaya belajar yang berbeda. Gue pribadi itu punya gaya belajar yang agak berbeda. Gue lebih suka belajar sendiri. Oke, jadi segitu dulu cerita dari gue untuk di video kali ini. Gimana ceritanya gue bisa dapat nilai A+ tanpa masuk kelas sama sekali. Semoga bisa ada manfaatnya. Yang jelek-jelek dibuang, yang bagus-bagus semoga bisa diterapkan dan juga bisa ya sedikit-sedikit menginspirasi. Terima kasih semuanya. Bye-bye.